jutaan. Nah, ini dananya tertilep, kemana larinya? Coba itu, kemana lari 1,3 triliun dana umat ditilep dengan dugaan yang sangat kuat, ditilep oleh seorang Khabib Ba'alwi bernama Taufik Al-Jufri. Silahkan Anda cek berita-beritanya. TV Al-Waha. Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Gunung Anjing, Desa Lengkong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha Hot Inspiration. Kembali bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Halo sedulur TV Al-Waha, saya ini lagi di gunung, mau nanjak naik sana ke Gunung Anjing Puncak. Tinggal beberapa saat lagi kita sampai ke puncak. Saya, sampai kayak begini nih. Kita bawanya kayak begini aja untuk naik ke puncak Gunung Guguk bersama anakku yang paling ganteng itu. Mana itu? Ya itu yang lagi pegang kamera tuh. Wah, itu dia. Aduh. Jadi sambil kita naik gunung sambil bicara Habib lah. Ya, dulu TV Al-Waha, barusan saya mendapatkan informasi dari Jakarta, dari Gus Hadi Handrawibhawa, Kiai Haji Handrawibhawa. Beliau menginformasikan kepada saya bahwa seorang Habib bernama Taufik Al-Jufri itu diduga kuat menilep dana umat sebesar 1,3 triliun. Ini bukan uang sedikit, saudara. Saya jadi gedek, makanya begitu saya dapat informasi, lalu saya tinggal pergi tuh naik ke gunung nih. Dapat informasi bahwa ada Habib bernama Taufik Al-Jufri. Taufik Al-Jufri atau siapa tadi ya? Coba kita lihat dulu informasinya. Taufik Al-Jufri kalau nggak salah ya. Saya lihat dulu informasinya. Assalamualaikum. Mungkin kita sudah sama-sama tahu terkait berita yang sedang ramai soal dana syariah Indonesia. Ya, ditaksir kerugian masyarakat mencapai 1,3 triliun. Tapi yang bikin saya lebih kaget, ternyata direktur utamanya adalah Taufik Al-Jufri, bagian dari Ba'alawi, golongan yang mengaku dirinya sebagai keturunan Nabi. Bayangkan, cucu Nabi nipu umat Nabi. Saya sebagai anak finance and banking cuma mau sedikit menambahkan literasi keuangan masyarakat muslim Indonesia ya. Salah satu cara untuk membedakan sebuah investasi itu bodong dan real itu mungkin bisa dilihat dari rate of interest atau rate imbal hasil atau rate bagi hasil yang diberikan. Kalau misalnya rate yang mereka tawarkan itu lebih tinggi berkali-kali lipat dari BI rate atau Fed rate, itu punya indikasi sangat-sangat kuat bahwa investasi yang mereka tawarkan itu investasi bodong atau skema Ponzi. Pakai logika sederhana aja. Misalnya saya butuh uang dan Anda mau meminjamkan uang tersebut dengan rate 18% per tahun. Sedangkan ada bank yang rate per tahunnya itu cuma 5%. Ngapain saya harus minjem uang ke Anda dengan biaya yang lebih mahal, yaitu 18%. Sedangkan ada bank yang menawarkan biaya cuma 5%. Kan lebih murah. Selain itu, jangan silau dengan embel-embel kata syariah gitu. Nggak usah. Saya selama kuliah S2 di ekonomi syariah, terus S1 di finance and banking, terus ngambil juga mata kuliah Islamic finance. Kata syariah itu biasanya hanya digunakan sebagai marketing tools untuk meraup pangsa pasar yang emosional. Terus juga jangan silau kalau misalnya brand ambasadornya itu terkenal sebagai sosok religius, atau misalnya direktur utamanya itu keturunan Nabi, Habib. Gak usah percaya, bahkan kalau nanti ada sosok yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan menawarkan investasi dengan rate yang berkali-kali lipat jauh dari BI rate, tempeleng aja, itu penipu. Kalau Anda menjadi salah satu dari nasabah PT Dana Syariah Indonesia, itu CEO-nya atau direktur utamanya adalah seorang Ba'alwi, Taufik Al-Jufri namanya. Dan Ponzi ini berkedok syariah. Sudah ditagih 1,3 triliun, baru mengembalikan sanggupnya hanya 3,5 miliar. Sangat sedikit. Lantas yang sisanya kemana? Yang 1,2 sekian triliun
Itu kemana coba? Ini Habib memang, waduh, dana umat ditilep. Yang kecil-kecil ndawir di desa-desa. Ini yang besar, ndawir ke seluruh pelosok negeri, seluruh Indonesia. Kalau PT Dana Syariah, berita-beritanya Anda bisa lihat. Silahkan cek saja di Google, kasus PT Dana Syariah. Yang brand ambasadornya adalah Dude Herlino, seorang artis. Dimana dia ketika diwawancara tidak tahu menahu tentang aliran dana di Dana Syariah itu. Dia hanya sebatas sebagai brand ambassador, bintang iklan lah, gampangannya ngomong. Kalau orang gunung ngomong itu bintang iklannya. Nah, ini si Taufik Al-Jupri itu sebagai direktur utamanya, sedulur. Kalau sudah disebut sebagai direktur utamanya, tentu adalah pihak yang paling bertanggung jawab. Ini apa kudu dibegini kan ya? Nggak tanggung-tanggung, saudara. 1,3 triliun ditilep oleh Habib Ba'alwi, Taufik Jupri, yang masih kita ingat dengar Margal Jupri ini lagi diajukan jadi pahlawan nasional, salah satunya. Malah Jupri itu lagi diajukan menjadi pahlawan nasional. Lah ini keluarganya yang mau diajukan jadi pahlawan nasional diduga kuat menilep dana umat 1,3 triliun. Gimana ini, saudara? Ini saya rasa saya harus komunikasi dengan penunggu gunung ini nih. Wahai penghuni Gunung Anjing, Gunung Guguk, mohon maaf, saya di sini ngobrol tentang Habib Taufik Al-Jupri. Jadi bukan maksud apa-apa, tapi saya hanya bermaksud untuk mencerahkan umat bahwa selama ini kita dibohongi oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai Habib, yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai Rasul dengan apa adanya, dengan cinta yang sederhana, dengan cinta yang tulus dari hati, tidak rela kalau marwah Rasulullah diinjak-injak dengan cara mengaku-ngaku sebagai keturunan beliau, tetapi mereka yang mengaku sebagai kalangan orang suci justru menyengsarakan jutaan umat. Kalau PT Dana Syariah itu pasti nasabahnya sudah bukan ratusan ribu, itu sudah jutaan. Nah, ini dananya tertilep, kemana larinya? Coba itu, kemana lari 1,3 triliun dana umat ditilep dengan dugaan yang sangat kuat, ditilep oleh seorang Habib Ba'alwi bernama Taufik Al-Jupri. Silahkan Anda cek berita-beritanya. Itu saja dulu di tengah istirahat kita menjelang naik sampai ke puncak Gunung Guguk bersama putra saya tercinta yang senangnya naik gunung. Saya harus nuruti apa kemauan anak ini. Itu saja dulu TV Al-Waha. Sampai jumpa di video yang lain. Saya Baharil Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.